Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Yunda Pelwari. Di sini akan mempresentasikan tentang forecasting dengan memakai metode double moving average. Akan tetapi, sebelum kita memulai melakukan teknik forecast, akan lebih baik jika kita melakukan analisis terhadap jenis datanya terlebih dahulu. Baik, mohon maaf, ini sebenarnya maksudnya adalah SGD. Di sini saya lupa untuk mengganti namanya sebelumnya. Saya mohon maaf. Oke, seperti yang sudah dilihat di layar, di sini terdapat apa namanya kurs jual. Oh yes, saya mohon maaf. Tadi saya akan menjelaskan tentang jenis pola data terlebih dahulu. Oke, sebelumnya secara umum pola data runtutan waktu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu horizontal, trend, kemudian sesional, dan sirilik. Secara garis besar dapat dibagi macam 4 itu. Kemudian berdasarkan data yang saya ambil dari kurs Bank BI mengenai exchange mengenai exchange apa namanya data pergerakan dari nilai evaluasi, itu menunjukkan bahwa data yang saya dapatkan adalah bersifat apa namanya seasonal. Data yang saya dapatkan itu bersifat seasonal karena tingkat pergerakan datanya itu cenderung sangat tajam naik turunnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana forecasting dengan memakai double moving average. Di sini saya memakai ordo 5 memakai ordo 5 di sini seperti yang sudah bisa Anda lihat. Bagaimana cara untuk melakukan teknik perhitungannya? Pertama-tama kita mencari nilai dari moving average terlebih dahulu. Yaitu caranya dengan sama dengan average, kemudian data mulai dari kolom ke C5, kemudian sampai dengan kolom C9. Setelah itu di-average-kan, maka ketemulah hasil dari nilai moving average. Nah, ini memakai data 5 data sebelumnya, yaitu mulai dari nilai 10.497 hingga data 10.490. Kelima data ini kemudian di-average-kan dan ketemulah hasilnya sebesar Rp10.508. Nah, hasil ini kemudian ditarik ke bawah hingga ke data 150 untuk menemukan keseluruhan nilai dari moving average. Nah, setelah nilai dari moving average ini ditemukan, maka kita menghitung nilai dari double moving average. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan forecast dengan cara atau metode double moving average. Bagaimana caranya? Sama seperti sebelumnya, karena kita memakai ordo 5, maka kita akan memakai 5 data sebelumnya dari data moving average. Ya, caranya sama, yaitu dengan cara sama dengan average, kemudian mulai dari data G10, kemudian hingga data G14 itu di-average-kan, maka ketemulah hasilnya sebesar 10.488. Nah, hasil ini sama seperti sebelumnya ditarik hingga data paling akhir, yaitu data 150, untuk menemukan data dari double moving average. Nah, selanjutnya, sebelum melakukan teknik forecast, maka kita harus mendapatkan nilai dari AT dan nilai dari BT. Yang pertama kita cari nilai dari AT dulu. Nilai AT itu adalah
nilai dari moving average kemudian ditambah dengan nilai pengurangan dari moving average dan double moving average. Tentu saja di sini yang kita harus mengerjakan yang pengurangannya terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan dengan nilai dari moving average. Sama seperti sebelumnya, yaitu di enter, maka ketemu hasilnya. Hasil ini kemudian ditarik ke bawah hingga ke data 150. Kemudian, selanjutnya, data dari, mohon maaf, maksud saya nilai dari BT. Nah, nilai dari BT ini bagaimana rumusnya? 2 per N-1 dalam kurung MT min M kuadrat T. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, nilai dari data keseluruhan itu dikurangi dengan 1. Oleh karena data keseluruhan adalah 150, maka sama dengan 2 dibagi 149, kemudian dikali dengan nilai dari moving average. Nilai moving average kemudian dikurangi dengan double moving average. Kemudian, sama seperti sebelumnya, kita enter. Hasilnya, ini kita tarik ke bawah hingga ke data 150. Nah, selanjutnya untuk forecasting dengan double moving average, yaitu kita cukup melakukan penjumlahan antara nilai AT dengan nilai BT. Hasilnya adalah 10.444,252669. Nah, hasil ini kemudian sama seperti sebelumnya juga ditarik ke bawah hingga ke data 150. Kemudian, setelah kita mengetahui keseluruhan nilai dari forecast dengan memakai metode double moving average, selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap error. Pengujian terhadap error pada nilai single moving average dan pada nilai double moving average. Nah, untuk melakukan pengujian terhadap nilai error, kita harus mendapatkan nilai dari standar, data, Y kuadrat, dan Y. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai dari standar? Untuk mendapatkan nilai dari standar, maka apa namanya? Sebentar. Untuk mendapatkan nilai dari standar, maka kita harus apa namanya? Estidefkan nilai keseluruhan kurs mulai dari yang paling awal ya, yaitu C5 hingga yang paling akhir yaitu C154 atau pada data yang ke-150. Data ini pada dasarnya merupakan total keseluruhan data yang saya miliki, ya, yang mana di sini adalah 150. Caranya adalah dengan mengcount dalam kurung C5, yaitu data pada nomor 1, hingga ke C154, yaitu data ke 150. Kemudian, setelah mendapatkan nilai dari data dan standar, maka selanjutnya kita mencari nilai dari Y kuadrat. Bagaimana cara mendapatkan nilai dari Y kuadrat? Caranya adalah dengan mensumkan nilai dari moving average. Mulai dari nilai pertama, yaitu ke G10, hingga ke nilai yang paling akhir pada data ke 150. Kemudian, data pada Y, ini kurang lebih memakai cara yang sama, hanya saja ini mensumkan nilai dari kurs jual, ya, atau nilai pada kurs jual, kemudian kita dapatkan hasil sebesar 1.568.733. Nah, oke, setelah datanya kita temukan, barulah kita bisa melakukan pengujian error terhadap single moving average maupun double moving average. Untuk pada data standar dan data serta ini pada dasarnya sama dengan yang ini, dengan data pada single moving average, hanya saja ada perbedaan pada bagian Y kuadratnya, yang mana di sini dia mensumkan nilai dari forecast-nya. Oke, baik, kita mulai saja. Kemudian kita tentukan nilai error dari
ME-nya terlebih dahulu, yaitu caranya adalah dengan sama dengan data dibagi dengan square dalam kurung data sama dengan nilai tingkat errornya adalah 7,3. Kemudian my itu caranya adalah dengan dalam kurung y kuadrat dikurangi dengan y kemudian dibagi dengan data. Maka hasilnya adalah minus 346. Kemudian nilai dari MPE itu caranya sama seperti sebelumnya, cuman dia dibagi dengan nilai dari Y. Maka hasilnya adalah 0,33. Kemudian nilai dari MAPE itu dalam kurung, caranya ya sama, yaitu dalam kurung Y dikurangi dengan Y kuadrat, tutup kurung, kemudian dibagi dengan Y. Maka didapatkanlah hasil 0,03425. Kemudian untuk nilai error pada double moving average, nah di sini apa namanya ME sama dengan nilai data di sini itu dibagi dengan square data, maka sama dengan hasilnya ada 7,3. Kemudian nilai dari nilai dari MAE itu sama dengan Y kuadrat dikurangi dengan Y, kemudian dibagi dengan data. Hasilnya adalah minus 6,9. Kemudian nilai dari MPE itu sama dengan apa namanya dalam kurung Y dikurangi dengan Y kuadrat dibagi dengan Y. Maka hasilnya adalah MPE, kemudian nilai dari MAPE itu sama dengan dalam kurung Y dikurangi dengan Y kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Maka didapatkan hasil sebesar 0,07, atau jika dipersenkan, maka ini menjadi 7%, ini menjadi 6%, ini menjadi 3%, dan ini menjadi 3%. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai forecast dengan teknik double moving average. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.